Yang pertama adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A dipangkatkan N. Nah, A dipangkatkan N ini didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikalikan dengan A. Nah, perkalian ini sebanyak N, ya, sebanyak N, di mana A di sini adalah bilangan pokok, ya, bilangan pokok, kemudian N di sini adalah pangkatnya. Selanjutnya kita bahas pangkat bulat positif. Nah, untuk A, B, M, dan N ini semua anggota bilangan real berlaku sifat-sifat berikut ini. Nah, jadi apabila A, B, M, dan N ini anggota bilangan real, maka sifat-sifat berikut ini berlaku. Ada 5 sifat. Nah, yang pertama, apabila A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, apabila kita mempunyai 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 5 misalkan. 3 pangkat 5 misalkan. Itu hasilnya akan sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2 ditambah 5. Ya, atau sama dengan berarti di sini 3 pangkat 7. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, bagian awal dulu kita tulis. Pada bagian yang 3 pangkat 2, ini kan bisa kita tulis 3 dikali 3. Itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita tuliskan untuk 3 pangkat 5. Berarti kan 3 dikali 3 kali 3 dikali 3 sebanyak 5 ya ini ya. Nah, berarti ini kesemuanya kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga sifat ini berlaku. Begitu ya. Nah, lalu berikutnya untuk yang sifat kedua. Sifat yang kedua ini ada A dipangkatkan M dibagi A pangkat N, itu nilainya akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau kita punya 4 pangkat 3, misalkan dibagi dengan 4 pangkat 2, ya. Nah, ini nilainya akan sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 2. Atau 4 pangkat 3 kurangi 2, 1. 4 pangkat 1 ya, atau 4 saja. Nah, kenapa? Karena kalau kita tuliskan juga semuanya ya, yang bagian atas, ini 4 pangkat 3, ini kan berarti 4 dikali 4 dikali 4 gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya dibagi dengan 4 pangkat 2. Yang bagian 4 pangkat 2 kita tuliskan 4 kali 4. Nah, bagian atas dengan bawahnya kan pembilang dengan penyebutnya bisa kita bagi ya. 4 dibagi 4 habis, 4 bagi 4 habis, sehingga nilainya hanya 4 saja. Itu. Berikutnya, ketika kita mempunyai A pangkat M, kemudian dipangkatkan N lagi. Itu nilainya akan sama dengan A, kemudian pangkatnya kita kalikan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita punya, misalkan 2 pangkat 3, ya, kemudian dipangkatkan 2 lagi. Nah, berarti ini nilai akan sama dengan 2 dipangkatkan 3 dikali 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, 6. Begitu ya. Nah, berikutnya, ketika kita mempunyai di bilangan pokoknya ini ada 2 bilangan pokok. Misalkan di sini, di dalam sifatnya itu A dikali B dipangkatkan M, itu akan sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, misalkan kita punya 4 kali 5 dalam kurung ya. Kemudian kita pangkatkan dengan 7. Nah, nilainya akan sama dengan 4 pangkat 7 dikalikan dengan 5 pangkat 7. Yang terakhir, sekarang yang di bilangan pokoknya yang kita
buat menjadi operasi pembagian, seperti operasi pembagian atau seperti halnya bentuk pecahan ya. Nah, contohnya ini, A per B dipangkatkan M, nilainya akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, contohnya seperti apa? 3, contoh kita ambil 3 per 7 misalkan, dipangkatkan dengan 4. Nilainya akan sama dengan 3 dipangkatkan 4 terlebih dahulu, dibagi dengan di bawahnya berarti 7 dipangkatkan dengan 4. Nah, seperti itu. Mudah sekali contohnya, kemudian sifat-sifatnya. Nah, nanti kalau sudah mulai terbiasa, nanti akan hafal dengan sendirinya. Itulah tadi untuk bilangan berpangkat atau eksponen. Pada bagian yang pertama kita bahas tentang pangkat bulat positif di bagian yang A.